baik dong Kak. Puji Tuhan, luar biasa kalau baik. Adik-adik masih ingat dengan kakak-kakak yang ada di sini hari ini? Kayaknya sih udah lupa sih Kak. Lupa, yuk kita sama-sama ingetin. Adik-adik masih kenal nggak kakak yang pakai baju warna hitam? Masih ingat? Kayaknya udah lupa Kak. Nama kakak adalah Kak Netli. Nah, gimana kalau di samping Kak Netli ada yang masih ingat? Kakak siapa namanya? Kak Sonia. Sonia. Nah, adik-adik kali ini kita nggak cuma berdua loh. Kita ada lagi nih seorang Siapa? kakak. Iya, Kak Netli kasih tahu ciri-cirinya ya. Dia adalah seorang kakak laki-laki, pelayan juga. Terus ciri-ciri yang lainnya apa Kak? Kayaknya sih jago main musik Kak. Jago Tapi kita main. kekurangan nih. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak siapa dia? Oke, kalau nggak tahu kita panggil aja langsung kakaknya, Kak Dika. Halo adik-adik. Ayo kak, kita mulai kakak. Halo. Nah, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Senang-senang jadi anak Tuhan. Ayo Kak. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi sekali lagi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Tegap dan katakan, tegap dan katakan, cinta Yesus. Tegap dan katakan, cintanya. Dia mau tahu, dia mau tahu, apakah kau tahu cinta Dia. Duduk dan bisikan, cinta Yesus. Duduk dan bisikan, cinta Dia. Dia mau tahu, apakah kau tahu cinta Dia. Apa? Lompat dan teriakan, ku cinta Yesus. Lompat dan teriakan, ku cinta Dia. Dia mau tahu, apakah kau tahu cinta Dia. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau berdoa dulu. Buka tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh memberkati kami semua. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan mengikuti ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, hati kami Tuhan. Dan berkatilah kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, tidak bercanda. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, dibuka kacanya dari kaca 151. Kaca 151. Dibuka yuk adik-adik. Aku bersuka cita. Sudah dapat? Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Kak. Adik-adik, saat ini kita mau baca Mazmur. Dibuka kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayat 20 sampai 21. Mazmur pasal 68 ayat 20 sampai 21. Sudah dapat? Berhubung cuma 2 ayat saja, kita baca sama-sama ya adik-adik. Dimulai dari 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Boleh tutup Alkitabnya. Adik-adik, dibuka lagi kacanya dari kaca 199. Kaca 199. Kalau sudah ketemu, judulnya Ku Suka Menuturkan. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita mulai menyanyi. Ayo Kak. Halo adik-adik, ayo kaget ya ketemu sama Kak Dika.
Nggak pernah kan lihat Kak Dika cerita? Nah, biasanya Kak Dika ngapain? Main gitar. Nah, sekarang Kak Dika hari ini yang akan bercerita di kelas tanggung PA Markus. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari adik-adik kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk beribadah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, adik-adik, cerita di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang kita baca ini itu bercerita soal bagaimana di Israel dulu itu ada yang namanya budak. Budak itu apa sih Kak Dika? Budak itu apa ya? Nah, budak itu orang-orang yang dulu bekerja. Nah, tapi kalau budak dulu di zaman Israel sering diperlakukan tidak adil adik-adik. Tidak adilnya gimana? Mereka bekerja, tapi bekerja keras. Wah, mereka bekerja siang, malam. Tapi mereka sering gak dibayar. Atau mereka sering juga dikasarin adik-adik, dipukul sama bosnya, sama majikannya. Mereka juga kadang-kadang bisa gak dikasih makan. Nah, jadi budak waktu itu sedih adik-adik. Kenapa? Karena mereka tidak diperlakukan dengan adil. Mereka tidak mendapat hak yang harusnya mereka dapat. Adik-adik juga kan kalau udah misalnya melakukan sesuatu juga harus dapat haknya kan adik-adik. Nggak mungkin kan nggak makan atau misalnya adik-adik kalau mau sekolah nggak dikasih uang jajan, gimana berangkatnya? Nah, orang-orang Israel yang jadi budak dulu mereka nggak dapat uang, mereka sering nggak dapat uang, mereka sering nggak dikasih makan dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, di bagian yang kita baca ini itu isinya tentang bagaimana Tuhan lewat Musa mengatur, oke, kalau kalian buat bos-bos atau majikan-majikan orang Israel, kalau kalian punya budak, kalian harus kayak gini ya. Kalian harus harus memperlakukan, harus sayang sama budak-budaknya. Nah, ada cara-caranya. Seperti yang dibilang sama
Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 ini adik-adik. Nah, tujuan dari peraturan ini buat apa? Supaya mereka nggak sedih lagi, mereka nggak terkungkung lagi, mereka bisa merdeka. Nah, kalau kita bicara merdeka, tentu kita masih ingat ya, kita baru aja melewati perayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dika mau ngajak kita untuk belajar satu. Orang Israel yang jadi budak itu diberikan kemerdekaan oleh Tuhan lewat peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Musa ini. Kemerdekaan yang gimana, Kak? Ya, mereka dengan adanya peraturan-peraturan yang dikasih untuk bagaimana memperlakukan memperlakukan budak, mereka itu jadi punya kesempatan untuk bekerja lebih baik. Karena kadang-kadang budak itu nggak cuman mereka jadi tawanan perang, mereka ditemukan gitu ya, mereka ada orang nemuin orang terlantar. Ada juga dari mereka yang sukarela memang mau bekerja karena mereka butuh uang. Nah, peraturan yang Tuhan kasih ini berguna untuk memerdekakan para budak Israel. Supaya dengan mereka merdeka, mereka dapat hak mereka dikasih makan, mereka dikasih uang, dikasih gaji, kemudian diatur jam kerjanya dan lain sebagainya. Mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, salah satunya supaya mereka merdeka juga ada dikatakan di situ setelah tahun ke-6, di tahun ke-7 mereka boleh pilih mereka mau kerja lagi atau enggak. Kalau mereka nyaman, mereka boleh kerja lagi. Adik-adik seneng kan kalau ngelakuin sesuatu yang diinginkan atau disuka. Nah, itu juga peraturan itu dibuat supaya orang-orang Israel bisa yang jadi budak itu bekerja dengan senang, bekerja dengan baik. Jadi Tuhan memberikan peraturan yang kita baca dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 ini tujuannya untuk memerdekakan orang Israel yang pada akhirnya mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, sama seperti kita, Tuhan Yesus juga memberikan kita kemerdekaan loh adik-adik lewat para pahlawan. Kemerdekaan yang dikasih sama Tuhan itu bukan kemudian kita jadi bebas mau ngapa-ngapain kita suka-suka kita mau main terus, kita mau main Mobile Legends terus, main PUBG terus, kita maunya tidur terus atau ngapain terus. Tapi justru Tuhan memberikan kita kemerdekaan supaya kita bisa tetap berkarya, kita tetap bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau adik-adik bisa ngapain ya? Pasti belajar paling gampang. Walaupun situasi pandeminya kayak begini, tapi kita harus tetap bersyukur Indonesia adalah negara merdeka. Sehingga adik-adik walaupun mungkin lewat online, tapi adik-adik tetap bisa belajar. Betul? Juga berkaryanya kalian juga mesti mensyukuri kemerdekaan yang sudah dikasih Tuhan, kebebasan yang sudah dikasih Tuhan dengan apa? Dengan tetap berkarya. Sebagai siswa kalian belajar, sebagai anak kalian membantu mama papa di rumah. Nah, itu yang Tuhan mau adik-adik ketika Dia memberikan kemerdekaan untuk bangsa Israel supaya mereka bisa bekerja dengan baik para budaknya. Kita orang Indonesia yang sudah diberi kemerdekaan juga diajak untuk tetap berkarya dan tetap mempunyai pekerjaan, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan dengan baik tentu aja. Jadi kakak mau ajak adik-adik, walaupun situasi pandemi kayak gini, ayo kita tetap berkarya. Apa yang kamu bisa lakuin di rumah? Apa yang bisa kamu bantu dari mama papa? Apa yang kamu bisa lakukan sebagai siswa walaupun pandemi kayak gini? Jangan lupa ya, tetap belajar, tetap bantu mama papa, jadi teman yang baik meskipun lewat media sosial. Itu juga bisa jadi karya adik-adik dengan menyemangati teman-teman lewat WhatsApp, lewat Line. Jangan supaya teman-teman yang lain walaupun yang lagi sedih tetap akhirnya bisa merasa senang. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Amin. Kita mau meresponi firman Tuhan, dibuka KC-nya nomor 19. KC nomor 19 yang judulnya Yang Maha Kasih. Udah dapat semuanya adik-adik? Kita akan nyanyi di bait yang pertama dan yang ke-10.
selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sekarang kita mau aktivitas. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kertas HVS, kertas origami, gunting, lem, pulpen, dan penggaris. Langkah pertama kita siapkan kertas HVS. Kertas HVS-nya kita lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita dititik-titikin dulu bagian atas dan bawahnya, lalu kita garis deh. Nah, kalau udah digaris sepanjang kertas HVS, tapi hanya setengahnya aja ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah digaris-garis, kertasnya dibuka lagi. Lalu kita gunting garis yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Garis yang kita sudah buat digunting. Nah, digunting semuanya. Untuk yang paling akhir, kita tidak digunting, tapi kita lipat dulu nih supaya sampai atas. Kalau sudah, khusus yang paling terakhir kita ambil sepanjang lebar kertas HVS. Kalau yang ini kita pisahkan. Nah, lalu ini dia, kita pisahkan. Selanjutnya adik-adik bisa melanjutkan menggunting kertas HVS. Kalau sudah jadi, nah seperti ini. Wah, tapi kok punya kardus jadi melengkung-melengkung ya. Caranya gampang sekali ya adik-adik. Adik-adik bisa gunakan pulpen atau pensil. Nanti garisnya yang ini misalkan nih yang tadi kita udah buat. Nah, ini kita lengkungkan menggunakan pensil atau pulpen. Caranya gini doang. Tapi hati-hati ya. Nanti robek, jangan sampai dia lepas. Nah, jadi melengkung deh, sama kan? Nah, nanti yang sudah digunting semuanya, sudah digunting lalu dilengkungkan. Setelah dilengkungkan, kita satukan. Nah, hadap depan ya. Jadi dia melengkung ke arah bawah. Kita satukan menjadi lingkaran. Bagian ujungnya boleh dikasih double tip atau lem. Nah, kalau ini saya sudah kasih double tip. Tapi boleh dikasih lem lagi biar lebih rekat. Nah, ya, di bagian salah satu ujungnya aja. Gabungkan. Nah, jadi deh. Lalu dia ke bawah seperti ini. Kalau sudah, kita siapkan gambar bunganya. Kagres sudah membuat kertas origami nih. Kertas origaminya dari yang besar kita bagi menjadi 4 dulu. Dibagi 2 terlebih dahulu. Lalu yang sudah dibagi 2 dibagi lagi sehingga menjadi 4 bagian. Lalu kalau sudah, adik-adik bisa gunting sehingga satu kertas origami bisa menjadi 4 bagian. Oke, kalau ini Kagres sudah buat menjadi seperti ini. Nah, ukurannya kira-kira seperti ini, 1/4 dari origami yang masih lengkap. Nah, kalau sudah, kita lipat lagi ini menjadi 2 bagian. Lalu dilipat lagi menjadi 2 bagian lagi. Setelah itu, kita lipat diagonal atau menyilang. Seperti ini. Nah, sudah. Seperti ini dia. Menyilang. Jadi, sisinya
yang bagian atas yang terbuka ya. Jangan sampai kebalik kalau misalkan seperti ini. Nah, di sini ada sisi yang terbuka. Seharusnya yang berarti sebelahnya. Jadi di sini sisinya tertutup semuanya, hanya di bagian atas yang terbuka. Lalu kita buat gambar kelopak. Nah, kira-kira melengkung. Adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa ya. Seperti ini melengkung, seperti setengah dari kita membuat gambar love. Nah, tidak terlalu bagus juga nggak apa-apa, karena kita akan mengguntingnya. Nah, ingat ya, yang bagian sini tertutup semua, hanya bagian atas. Lalu kita gunting sesuai garis yang sudah kita buat. Nah, digunting. Ya, boleh dirapikan sedikit. Nah, lalu kita buka deh. Teng tereng teng teng. Wah, jadi deh gambar bunga. Lalu adik-adik bisa membuat setengah gambar satu lingkaran dari warna yang lain. Ini Kak Grace buat warna biru. Nah, lalu kita tempelkan deh lingkarannya ke, kalau ini Kak Grace mau tempel kayak warna oranye deh, ini Kak Grace udah buat yang lain lagi. Nah, lalu kita tulis nih. Kan hari ini kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih atas kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Misalkan tadi apa contoh kebebasan atau kemerdekaan? Bisa berkumpul dengan mama dan papa. Tulis berkumpul dengan mama dan papa. Di bawahnya boleh. Terus mau kasih tanda senyum deh. Nah, lalu nanti adik-adik bisa tambahin lagi nih. Misalnya tadi apalagi ya, kebebasan atau kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan supaya kita bisa saling mengasihi pada siapa saja. Misalnya berbagi, kelihatan nggak? Berbagi makanan. Nah, boleh berbagi makanan dan seterusnya. Oke, sekarang kita mau menempelnya. Misalkan ini tadi di bagian belakangnya, lalu kita tempelkan pada salah satu yang tadi kita sudah buat nih, pas bunganya. Wah, kalau nggak miring dikit nggak apa-apa, kita bisa tempelin lagi. Nah gini. Terus gariskan lagi yang ini. Ukurannya boleh menyesuaikan ya adik-adik, tidak harus sama dengan punya Kak Grace. Tuh Kak Grace mau bikin yang kecil nih, kecil untuk menghias boleh, kecil deh di sini. Di bawah boleh. Nah, terus lagi ya. Ini Kak Grace belum tulis, nanti Kak Grace tulis ya. Sekarang Kak Grace mau contohin bagaimana jadinya dulu. Tempel lagi. Nah, di sini deh, di bawah. Nah, ada lagi yang kecil. Boleh, adik-adik nanti boleh bikin sebanyak-banyaknya. Atau mama papa. Mapa, apa ya kemerdekaan yang Tuhan berikan? Kemerdekaan dalam hal saling menyayangi nih semua orang. Oh, tadi bisa berbagi makanan. Boleh di sini ditulis bermain bersama adik kakak. Dan juga misalkan apalagi tadi? Bisa makan makanan yang mama masak, minum susu yang mama buatin. Nah, tadi masih ingat? Kita masih punya satu yang panjang. Lalu kita lem bagian ujung dan ujungnya. Satukan. Oh, ini kita tempel deh di dalamnya. Buat ke dalam seperti ini. Nah, jadi deh. Semoga nanti kalau adik-adik lihat karya ini, adik-adik bisa ingat nih untuk bersyukur atas kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan. Oke,
Selamat mencoba! Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh melanjutkan ibadah ini hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri sama-sama semua. Oke, udah. Lihat Kak Dika berdirinya, kita berdiri dalam sikap sempurna. Oke, kalau sudah, ayo kita semua sama-sama bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang telah Engkau berikan. Tuhan, berkatilah negara kami ya Tuhan, supaya terhindar dari segala virus ya Tuhan. Dan supaya negara kami yang sedang terkena wabah virus corona bisa cepat hilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, jaga mereka yang sedang terkena COVID-19 ini. Jaga dan berikan mereka obat-obatan supaya mereka bisa beraktivitas lagi, bisa olahraga lagi, dan bisa bertemu keluarga, bertemu saudara, bertemu teman-temannya lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Gereja-Mu hari ini sedang melayani di tengah pandemi Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati pelayanan gereja-Mu, semoga pelayanan gereja-Mu menjadi berkat untuk sekitar. Amin. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Kami bersyukur kami masih boleh sekolah meskipun situasi pandemi ini. Kami memohon Tuhan berkati Mama Papa, berkati guru-guru kami yang senantiasa boleh mendampingi kami walaupun guru kami harus mengajarkan kami secara online. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh tetap belajar, kami boleh tetap memperoleh ilmu, dan kami juga boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Dan biarlah kami Tuhan boleh terus jaga kesehatan kami sehingga kami boleh terus bersekolah. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi ini kami sangat mengucap syukur kalau Tuhan masih memberkati kami, menyehatkan kami Tuhan, menjauhkan kami dari penyakit COVID. Tapi biarlah Tuhan bangsa kami yang sudah terkena COVID-19, biarlah Kau memberkati beberapa puluh ribu orang yang terkena COVID supaya mereka cepat sembuh Tuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali. Biarlah Tuhan berkati juga bangsa ini Tuhan, berkati dari Bapak Presiden Jokowi Tuhan sampai pimpinan terendah yaitu RT. Berkatilah mereka Tuhan dalam membangun bangsa Indonesia supaya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga ingin berdoa untuk Lebanon Tuhan yang kemarin kena ledakan. Mereka banyak sekali Tuhan Yesus korban-korban yang karena ledakan tersebut. Biarlah Tuhan memberkati supaya orang-orang yang terkena dampak tersebut bisa cepat-cepat sembuh Tuhan, yang sakit biar yang meninggal Tuhan keluarganya juga boleh ditabarkan supaya lebih kuat lagi Tuhan, dan mereka boleh kembali lagi sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum menutup ibadah hari ini, kita buka dari KC nomor 358, KC nomor 358. Tuhan Allah beserta engkau, kita nyanyi bait 1 dan bait 2. Ayo, Kak. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, sekarang kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami berikutnya. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang mau sertai, sehingga kami tetap boleh jadi berkat dan pembawa sukacita untuk orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.